Yang pertama itu mengutip beberapa sumber dengan pendapat yang sama. Paham nggak maksudnya? Ada nggak yang sudah baca? Harusnya sudah baca semua. Gimana? Ada yang perlu dibahas nggak? Itu maksudnya jika ini kan Pak, sumbernya sama tapi yang dibacakannya beda kayak itu, pendapatnya berbeda tapi orangnya sama kayak itu Pak. Kita bahas. Atau Ya. Kita bahas ya. Mengutip beberapa sumber dengan pendapat yang sama. Gimana? Yang lain, ada pendapat lain? Itu udah jelas loh kalimatnya. Mengutip beberapa sumber dengan pendapat yang sama. Kalau kalian sudah baca, ya, harusnya sudah paham dan sudah mengerti maksudnya apa. Dan setelah slide ini kan ada contohnya, gitu loh. Harusnya sudah mulai ada bayangan, ya. Lalu secara logika kalimatnya Mandiriansyah siapa namanya? Nah, kalimatnya itu mengutip beberapa sumber, berarti ada lebih dari satu sumber yang kita lihat atau yang kita baca yang mengatakan atau yang pendapatnya itu sama dengan pendapat yang ada di sumber yang lainnya. berbeda. Kira-kira gitu. Ya. Jadi ada 3 artikel mungkin ya yang pendapatnya itu sama dan akan kalian kutip. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Ya, jika referensi 2 buku atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda, setiap rujukan dipisahkan dengan memakai tanda titik koma setelah tahun penerbit. Ya, jadi ada 2 referensi buku atau lebih, bisa buku, bisa jurnal, ya, yang ditulis oleh pengarang yang berbeda. Ada pengarang A yang menulis buku A, pengarang B yang menulis buku B, pengarang C yang menulis buku C, ya. Nah, itu akan kita kutip. Kita gunakan titik koma setelah tahun penerbitnya. Contohnya ini, ya. Beberapa ahli transportasi, ya, Sakti 2011, Zulfiar 2010, Fidel 2005, Suwarjoko 2002. Nah, berarti kan ada 4 pengarang atau 4 penulis, ya, yang menulisnya itu dalam tahun yang berbeda, ya. Jadi mereka sependapat bahwa transportasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya, berarti ada orang yang mengatakan bahwa transportasi bla 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 dan seterusnya itu. Ya, berarti bukan hanya satu pendapat saja. Ya, ada 4 pendapat yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwa definisi dari transportasi yang bisa kita lihat di PowerPoint. Ya. 2011 Sakti, Zulfiar 2010. Nah, memisahkannya itu bukan menggunakan koma. Ya, dia menggunakan titik koma. Nah, kalau semisal kalian menemukan buku, ya, misalnya tadi saya bilang penulis A, B, C yang berpendapat sama mengenai misalnya apa aspal. Pengertian aspal menurut penulis A tahun 2010, penulis B tahun 2011, penulis C tahun 2012. Aspal adalah bla 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 bla. Mungkin lapisan untuk memperkeras jalan, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu memisahkannya kita menggunakan titik koma. Kira-kira paham nggak? Paham, Pak. Ya, yang lain gimana? Paham, Pak. Itu yang
contoh pertama, ya, kalau kita menemukan beberapa penulis yang membuat beberapa judul buku dan kita akan mengutipnya, ya. Jadi jangan kalian anggap sepele loh kutip-mengkutip ini, ya, karena sudah saya bahas sebelum perkuliahan beberapa minggu yang lalu. Ini bisa kita jadikan apa ya? Bisa kita jadikan sebagai sanksi apabila artikel yang kita tulis tidak menyebutkan sumbernya, kayak gitu. Nah, kemudian tanda baca titik koma juga dipakai untuk menghindari kekeliruan penggunaan tanda koma, ya. Karena koma itu ada fungsinya yang lain, ya. Tanda titik koma untuk memisahkan orang. Jadi koma itu juga ada fungsinya, ya. Kalau koma itu gunanya apa namanya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini misalnya, ya. Secara umum, jembatan penyeberangan orang atau JPO belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Faktor keselamatan adalah faktor utama bagi responden yang cenderung memanfaatkan jembatan penyeberangan. Rudi, ya, Irsyad, Anita, dan Wildan 2011. Jadi maksudnya apa itu? Coba ada yang bisa bantu saya? Maksudnya apa dari kalimat yang dikurung itu? Rudi 2006, Irsyad, Anita, dan Wildan 2011. Kira-kira apa? Yang tahun dia mencetuskan itu, Pak. Yang lain enggak? Maksud dari Rudi 2006, ya, titik koma Irsyad, Anita, dan Wildan 2011. Ada nggak yang bisa bantu, yang bisa memberikan keterangan terkait dengan hasil kutipan itu? Yang Irsyad, Anita, dan Wildan itu satu jurnal, Pak. Oke, ya gitu. Jadi bedakan penggunaan titik koma dan koma. Kalau kita lihat di artikel atau di narasi yang ada di slide itu, berarti yang menulis itu ada dua buku, ya. Yang berpendapat bahwa JPO itu yang tertulis di slide itu ada dua pendapat, dua jurnal atau dua buku, ya, yang ditulis oleh, misalnya buku pertama itu yang menulis Rudi pada tahun 2006, ya. Kemudian ada lagi buku satu lagi atau jurnal satu lagi, itu yang menulisnya itu lebih dari satu orang. Ada si Irsyad, Anita, dan si Wildan pada tahun 2011. Gimana? Paham nggak kira-kira? Paham, Ya. Pak. Jadi memisahkan penulis yang menggunakan titik koma, ya. Kemudian kalau bukunya itu ada 3 penulis, kita menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan nama penulis. Gitu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Atau kalian Itu, Pak, gimana? ada, Pak. Yang tidak pakai tanda koma setelah nama penulis. Tidak pakai tanda Koma. yang mana? Kalau satu penulis kan di citasi itu Rudi, 2006. Kalau kalau ada lebih dari satu penulis ini tidak perlu tanda koma lagi, Pak. Kalau lebih dari satu penulis. Kalau yang dicontoh ini, ya, kalau lebih dari satu penulis itu dia pakai koma. Irsyad, Anita, ya, dan Wildan 2011. Jadi memisahkan nama orang itu menggunakan koma. Gitu loh. Nah, kalau hanya satu penulis, itu hanya namanya saja dan tahun. Ada juga biasanya tadi yang kamu bilang, nama, tahun. Walaupun cuma satu orang, ya. Rudi, 2006. Jadi di sini kita menggunakan tanda baca titik koma dan koma itu ada maksud dan tujuannya.
Gitu loh. Kalau yang kita kutip itu lebih dari 2 jurnal atau 2 buku, ya kita menggunakan titik koma sebagai pemisah antara penerbitnya atau nama pengarangnya. Gitu ya. Nah, kalau satu buku itu ditulis oleh 3 orang, ya, kita memisahkan nama penulisnya itu menggunakan koma. Ya. Jadi semua penulis itu kita tuliskan semua. Nah, tinggal bagaimana cara memisahkannya. Ya, memisahkannya itu dengan cara menggunakan tanda baca koma, kira-kira begitu. Ya. Nanti bakal banyak ketemu contoh-contoh tanda bahwa sebuah jurnal itu mengutip artikel yang lain. Ya, makanya saya kemarin suruh kalian untuk mencari beberapa referensi terkait dengan jurnal-jurnal yang satu bahasan lah, kira-kira seperti itu. Ya, karena di situ banyak akan kalian temui itu narasi-narasi yang merupakan kutipan dari artikel-artikel sebelumnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian poin yang berikutnya itu ada kesalahan pada tulisan yang dikutip. Ya, misalnya yang kita tulis, ya, itu ada kesalahan dari buku aslinya. Ya, buku aslinya itu sudah membuat kesalahan terkait dengan kalimatnya. Ya, coba kita lihat poin pertama. Terkadang dalam tulisan yang dikutip terdapat kesalahan tulis. Nah, yang saya bilang tadi, ya, yang kita kutip itu, ya, kalimatnya tidak benar, salah. Ya, nah, bagaimana cara kita mengutipnya? Nanti ada caranya. Nah, kemudian yang poin kedua, bila tulisan tersebut dikutip sebagai kutipan langsung, maka penulis yang mengutip dapat menuliskan SIC. Terus tanda seru yang berasal dari bahasa Latin sikat, artinya memang demikianlah asalnya tercetak. Nah, gitu loh. Jadi buku yang kita kutip itu memang seperti itu tulisannya. Ya, memang ada kesalahan. Ya, kemudian poin ketiga, menuliskan SIC berarti penulis menyatakan bahwa kesalahan dari naskah asli yang dikutip dan penulis pengutip tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jadi, ya kita secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang kita kutip itu memang seperti itu dan kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Karena yang kita kutip ya memang kalimatnya atau narasinya seperti itu. Ya, cara penulisannya bisa tanda kurung SIC, tanda seru kurung atau SIC tanda seru dibikin garis miring karena dia merupakan bahasa asing ya. Memang kalau bahasa asing kita harus menuliskannya secara garis miring. Nah, contohnya seperti ini. Tata cara penangan SIC ya, tutup kurung buka kurung. Kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berlandaskan asas efisien dan efektif. SIC lagi adalah penanganan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan korban. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Berarti kan kalimat aslinya itu, ya, kalimat aslinya seperti itu, bahwa ada kesalahan dari segi penggunaan bahasa. Misalnya tata cara penangan, ya, di kita nggak ada penangan, yang ada penanganan, ya. Kemudian efisien dan efektif. Efisien F-nya double dan efektif F-nya double. Seharusnya tidak seperti itu. Efisiennya F-nya tidak double dan efektif juga tidak double F. Makanya ada kesalahan dari segi penulisan. Baru di akhir kalimat itu baru kita sebutkan
siapa penulisnya. Jadi penulisnya Antonius 2011 50. Ya. Kira paham nggak? Kalau yang kita kutip itu pendapat orang ya atau penerbit atau judul penerbit atau penerbitnya itu siapa ya, tapi ada kesalahan dari segi penulisan. Makanya kita menggunakan SIC setelah kalimat yang salah tadi atau setelah kata yang salah. Ya, bisa kalian lihat langsung contohnya penangan. Harusnya kan penanganan. Ya kan? Kemudian efisien dan efektif. Ya, harusnya tidak double F. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini habis limitnya. Mungkin kalian bisa langsung nanti bisa kita diskusikan lewat WhatsApp group atau email ya. Kita nanti pindah ke Google Meet. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari materi yang saya berikan ini, harusnya sudah kalian baca dan sudah kalian catat poin-poin mana saja yang menurut kalian belum bisa kalian pahami. Nah, ini hiperlink. Misalnya suka kita nulis www apa ya kan di artikel kita di bagian belakang itu otomatis berubah jadi warna biru. Pernah nggak kayak gitu? Gimana? Pernah nggak? Kita menuliskan atau mengcopy paste alamat URL. Kita mengcopy paste alamat URL dari situs dan kita cantumkan di Word kita. Nah, biasanya nanti di ujungnya itu dia berubah langsung jadi warna biru kalimat URL tadi. Ya. Maksudnya tidak seperti itu. Ya. Nah, kita harus meremove-nya. Meremove-nya itu ya dengan cara kita blok yang biru ini kita klik kanan. Ya. Kita klik kanan, nanti ada yang namanya remove hyperlink. Nah, ini. Ya, caranya dengan mengklik kanan tulisan hyperlink, lalu pilih remove hyperlink. Gitu. Hyperlink sudah. Nah, ini hasil wawancara. Wawancara juga sudah sangat jelas di sini dan sangat clear dijelaskan seperti apa contohnya. Ya. Ini juga bagaimana cara mengutip beberapa pernyataan dari narasumber. Sudah ada di sini, jelaskan. Anonim itu kalau namanya tidak tahu ya, kita sebutkan anonim saja. Kemudian hasilnya apa? Apakah wawancara, apakah diskusi, kita sebutkan dapat dari mana? Biasanya dari wawancara. Kemudian tanggal wawancara. Ya, sudah sangat jelas di sini. Kemudian ini juga mengutip kalimat yang diucapkan oleh narasumber apa adanya. Jadi yang diucapkan atau ditulis oleh narasumber itu jangan kita kurangi dan jangan kita lebihkan. Itulah yang suka bikin hoax itu, ya. Statementnya mungkin 1 menit, kita potong jadi setengah menit atau 30 detik, sudah merubah maksud dan tujuannya. Gitu ya. Suka kalian lihat podcast dari Corbuzier itu kan kelihatan tuh waktu yang berjalan itu. Ya, itu tujuannya agar hasil dari wawancaranya itu tidak disalahgunakan. Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Tinggal kalian baca. Ya, harusnya dengan inisiatif kalian, tidak menunggu dari saya harus menyampaikan materi ini, sudah kalian baca dan sudah kalian garis bawahi mana yang harus didiskusikan, kan gitu. Kemarin saya minta. Ya, kalian baca, kalian cari poin-poinnya, dan mari kita diskusikan. Ya, gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Sudah semua teknik mengkutip ditampilkan di slide, tinggal kalian memahaminya seperti apa. Ya. Nah, ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan?
Gimana? Ada nggak? Halo, nggak ada suara? Masih dengar nggak suara saya? Untuk tugas kami kemarin itu sudah benar belum, Pak? Kutipannya. Gimana? Untuk tugas kami kemarin, Pak, sudah benar atau belum cara mereview kutipannya, Pak? Tugas belum saya koreksi, terus terang. Oh, oke, Nanti gini ya, tugas-tugas yang kalian buat itu nanti akan saya berikan hasilnya, ya, akan saya berikan hasil penilaiannya, ya, nilainya seperti apa. Nanti saya akan berikan waktu untuk kalian merevisi tugas-tugas yang sudah dibuat, ya. Mungkin ada yang belum mengumpulkan, nanti akan saya lampirkan juga yang belum mengumpulkan siapa. Nah, harapan saya dari yang saya kasihkan nilai tersebut ada inisiatif dari kalian untuk memperbaikinya, untuk merevisinya. Kira-kira seperti apa? Itu ya. Jadi terus terang kalau tugas yang kemarin itu belum sempat saya periksa, ya. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan itu akan saya umumkan nilai-nilai yang sudah saya koreksi, ya. Kan sudah banyak tuh tugas-tugas yang saya berikan, ya kan? Nanti akan saya bagikan nilai-nilainya, kira-kira seperti itu, ya. Tapi poin pentingnya di sini, ya, harapan saya setelah kalian mempelajari bagaimana cara mengkutip, ya, kebiasaan itu atau pemahaman tentang bagaimana mengutip itu akan kalian terapkan di pembuatan laporan-laporan yang akan kalian kerjakan. Gitu. Jadi jangan asal copy paste masukkan ke artikel kalian. Kira-kira seperti itu. Ya. Harapannya kalian mengcopy paste dan kalian juga menghargai si pembuat artikel. Itu ya. Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Iya, Pak, paham, Pak. Nah, oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang 2 minggu yang lalu kok tidak salah saya berikan ini? Ya. Kalau tidak ada, kalian tetap harus membaca materi ini dan setelah ini saya akan mengupload materi yang baru. Ya. Materi yang baru akan saya upload. Di situ kalian harus membacanya, wajib membacanya, dan minggu depan itu akan kita diskusikan. Tidak seperti ini ya, tidak dari saya semua. Kalian baca materinya, kemudian kalian cari bahan untuk kita diskusikan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Kira-kira gitu. Pak, itu ya. Izin bertanya, Pak. Itu materinya diupload di LMS, Pak? Materi yang terbaru belum saya upload. Setelah ini akan saya upload. Oh, iya. Ya. Jadi harapan saya setelah saya mengupload kalian baca dan kalian menggarisbawahi mana yang harus didiskusikan, kira-kira gitu. Ya, jangan seperti hari ini. Minggu lalu saya suruh kalian baca, tapi pada kenyataannya kita ya tidak ada diskusinya, mungkin hanya 1 orang yang ada suara. Ya. Kira-kira gitu. Oke, minggu depan ya. Saya kasih materi ya hari ini, minggu depan kita bahas, kita diskusikan. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. kalau tidak ada materi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hari ini tidak terlalu lama juga kita menyampaikan materinya. Tidak masalah, yang penting materinya sudah kalian baca dan kalian sudah setidaknya memahami bagaimana cara mengutip. Itu ya. Setelah ini akan saya upload materi yang baru. Tolong dibaca, ya, jangan sekedar download nggak dibaca, kira-kira gitu. Baik, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Oke, saya Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. izin live room.